Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Saputra, NIM 179169, jurusan Kesehatan dan Rekreasi, Prodi Ilmu Keolahragaan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan struktur anatomi. Yang pertama yaitu susunan saraf pusat, yang kedua yaitu susunan saraf tepi. Yang pertama tadi yaitu susunan saraf pusat meliputi otak dan sumsum tulang belakang. Keduanya merupakan organ yang paling sangat lunak dengan fungsi yang sangat penting, maka perlu perlindungan. Selain tenggorokan dan ruas-ruas tulang belakang, otak juga dilindungi 3 lapisan selaput. Bila membran ini terkena infeksi, maka akan terjadi radang yang disebut meningitis. Selanjutnya, otak dan sumsum tulang belakang mempunyai materi esensial, yaitu yang pertama, badan sel yang membentuk bagian materi kelabu. Yang kedua yaitu serabut saraf yang bentuk bagian materi putih. Yang ketiga yaitu sel-sel neuroglia, yaitu jaringan ikat yang terletak antara sel-sel saraf di dalam sistem saraf pusat. Selanjutnya, otak mempunyai 5 bagian utama, yaitu otak besar, selanjutnya otak tengah, selanjutnya otak kecil, selanjutnya sumsum sambung, dan terakhir yaitu jembatan Farol. Selanjutnya yaitu materi yang kedua yaitu sistem saraf tepi. Sistem saraf ini adalah bagian dari sistem saraf yang di dalamnya terdiri dari sel-sel yang membawa informasi ke sel saraf sensorik dan dari sel saraf motorik yang terletak di luar otak dan sumsum tulang belakang. Saraf tepi memiliki 12 saraf. Di sini saya akan menjelaskan hanya beberapa saja. Yang pertama yaitu olfaktorius. Fungsinya menerima rangsangan dari hidung dan mengantarkan ke otak untuk proses sebagai sensasi bau. Selanjutnya yaitu yang kedua, optik. Menerima rangsangan dari mata dan mengantarkan cahaya ke otak untuk diproses sebagai persepsi visual. Selanjutnya yang ketiga yaitu trigeminus. Menerima rangsangan sensorik dari wajah untuk proses di otak. Yang keempat yaitu abdusa, menggerakkan otot bola mata. Kelima yaitu vagus, mengendalikan organ-organ dalam visceral. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua yaitu perubahan yang terjadi pada genitalia feminim. Ada 2 faktor yaitu internal dan eksternal. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu internal, ada beberapa macam pula. Yang pertama ovarium, tuba ulerina, uretus dan vasina. Yang pertama tadi yaitu ovarium. Bentuk oval, ukurannya 4x2 x 1 cm. Bentuk dan ukurannya tergantung pada umur dan stadium siklus menstruasi. Terletak pada dinding lateral pelvis di dalam suatu lekuk yang disebut fase ovarium, yang diliputi kapsul jaringan ikat tipis disebut tunia anhusenia. Yang kedua yaitu tuba ulerina. Ciri-cirinya 2 buah kiri dan kanan, terletak di pinggir kranial lig. Yang ketiga yaitu uretus. Ciri-cirinya berbentuk seperti buah pir, berongga dengan dinding otot. Yang keempat yaitu vasina. Cirinya yaitu selaput tipis mukosa yang terdapat di sekitar orifirum vasinae disebut ligmen. Baiklah, ada faktor yang kedua yaitu eksternal. Pulpa yang meliputi labla majora termasuk mons publis, labla minora termasuk vestibulum vasina,
visium vagina, glandula vertibularis majoralis, dan minor klitoris. Baiklah, masuk materi yang selanjutnya, yaitu tentang perubahan yang terjadi pada genitalia musculinae akibat olahraga. Organ genitalia musculinae terdiri dari organ genitalia eksternal, yaitu penis, selanjutnya itu skrotum. Organ genitalia internalnya itu testis, epididymis, ductus deferens, selanjutnya itu fistula seminalis, selanjutnya glandula portat, selanjutnya glandula bulboretnalis. Oke, selanjutnya itu tentang materi perubahan yang terjadi pada sistem endokrin akibat olahraga. Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran atau ductless yang menghasilkan hormon yang terkulasi di tubuh melalui aliran untuk mempengaruhi organ-organ lainnya. Sistem endokrin disusun oleh kelenjar-kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin menghasilkan senyawa kimia yang disebut hormon. Hormon merupakan protein atau senyawa steroid yang mengatur kerja proses fisiotesis tubuh. Kelenjar endokrin dalam tubuh terdiri dari kelenjar hipofisi dan kelenjar tiroid. Kelenjar tersebut memiliki struktur yang berbeda satu sama lainnya. Selain struktur yang membedakan setiap kelenjar, rekreasi yang dihasilkan dan fungsinya untuk mengetahui tentang struktur histologis dan fungsi kelenjar endokrin dari sistem endokrin. Selain itu, sejumlah besar jaringan yang tersebar luas dari sel di seluruh tubuh memiliki fungsi endokrin. Sel disebut mencangkup sel adiposa yang menyekreasi hormon leptin dan sel endotelial vaskular yang menghasilkan polipeptido yang disebut enbotin yang meningkatkan vasikon tripsik. Oke, selanjutnya materi yang terakhir yaitu perubahan anatomi pada alat indera mata dan telinga. Yang mata yaitu orbita adalah suatu ruangan berbentuk piramid. Sisinya itu 4 yang mempunyai basis. Bola mata terletak di dalam orbita serta dilindungi oleh jaringan lemak. Masuk yang selanjutnya itu telinga. Organ yang berfungsi dalam keseimbangan dan pendengaran. Yang pertama yaitu auris eksternal. Ada 2 macam yaitu ausicula atau disebut pinna. Yang kedua itu myotal acousticus eksternal. Yang selanjutnya itu yang materi yang kedua itu tentang auris media. Terbagi atas 4. Yang pertama itu vakum timpani. Yang kedua itu membran timpani. Yang ketiga ossicula auditus. Yang keempat pihak auditiva epitaxi. Oke, terima kasih. Itulah hasil penyampaian mata kuliah anatomi saya. Mungkin ada kesalahan dalam penyampaian ataupun perkataan saya penyampaian materi. Saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompak 17.